Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 11 Desember 2021 hanya di SCTP 1 untuk semua. Di episode selanjutnya terlihat Pak Fajar menyuruh Balia mengantarkan flashdisk ke kantor Cahaya Nana kepada Bajian. Lalu Balia juga tadinya dia tidak mau, tapi Pak Fajar dia langsung mengasihkan flashdisk itu dan memaksa Balia mengantarkan flashdisk itu ke kantor Cahaya Nana untuk dikasihkan kepada Bajian karena mau meeting. Singkat cerita di sini juga Balia juga sudah menerima flashdisk itu, juga dia sangat terpaksa, dia juga harus menuruti apa yang disuruh oleh Pak Fajar. Dia juga pergi dari rumah sakit. Lalu singkat cerita di sini Balia juga sampailah ke kantor Cahaya Nanda dan dia juga langsung menemui Bajian dan langsung flashdisk itu juga dikasihkan kepada Bajian. Lalu Balia juga sudah mengasihkan flashdisk itu, dia juga ngomong kepada Bajian, saya maaf tidak bisa ikut meeting, saya harus menunggu Tante Merlin di rumah sakit, kata Balia sambil dia pergi. Pas dia mau pergi tiba-tiba datanglah supirnya Pak Fajar. Lalu supirnya Pak Fajar juga dia ngomong kepada Balia bahwa motornya Pak Fajar ada yang menyabotasinya, kata supirnya Pak Fajar kepada Balia. Lalu Balia juga dia ngomong, biar nanti saya bilangin kepada Pak Fajar, kata Balia sambil dia juga pergi menuju lagi ke rumah sakit. Lalu di sisi lain di rumah sakit, Pak Fajar yang lagi menungguin Tante Merlin, dan Tante Merlin yang ada di dalam dia mau makan, dia mau mengambil makanan karena tidak nyampe karena tangan sebelahnya dibrogol. Tiba-tiba gelas yang mau diambil sama Tante Merlin juga jatuh. Lalu Pak Fajar juga yang di luar dia sangat kaget dan dia juga melihat ke dalam. Lalu dia juga sangat terkejut bahwa Tante Merlin dia mau makan tidak nyampe. Lalu Pak Fajar juga di sini dia menghampiri polisi. Lalu Pak Fajar juga minta izin ke polisi itu untuk masuk ke dalam. Lalu polisi itu juga dia ngomong kepada Pak Fajar, asal jangan bikin keributan, kata polisi itu kepada Pak Fajar. Singkat cerita di sini juga Fajar juga dia masuk ke ruang rawatnya Tante Merlin. Lalu pas Pak Fajar masuk, Tante Merlin juga dia sangat kaget dan rasa ketakutan. Lalu Fajar juga dia mengambil sendok yang jatuh ke bawah dan dia juga langsung menyuapin Tante Merlin. Di sini Tante Merlin juga disuapin kayak anak kepada ibunya. Lalu Tante Merlin juga di sini dalam batinnya, kok kenapa batin ini sangat senang dan sangat nyaman kalau didekatin sama Fajar, kata batinnya Tante Merlin. Pak Fajar juga terus dia menyuapin Tante Merlin. Lalu di sisi lain di luar Balia sampailah ke rumah sakit dan dia juga menanyakan ke polisi, mana Pak Fajar, kata Balia. Singkat cerita Balia juga masuklah ke dalam. Pas di dalam Balia juga sangat kaget, dia juga melihat Pak Fajar lagi menyuapin Tante Merlin. Lalu Balia juga dia ngomong kepada Pak Fajar, biar saya tunggu di luar aja, kata Balia sambil pergi keluar. Lalu Balia juga pas sampai keluar di sini dia juga melihatin Pak Fajar yang lagi menyuapin Tante Merlin, dan dalam batinnya Pak Balia di sini benar-benar kalau lagi gitu Pak Mas Fajar sama Tante Merlin kayak anak sama ibu, kata batinnya Balia sambil tetap dia juga memperhatikan Pak Fajar yang lagi menyuapin Tante Merlin. Lalu di sisi lain di rumah si Ken Kelvin, si Alia si Lelatel akan membawa si Ken Kelvin ke rumah sakit karena dia waktu berantem sama Dewa di sebuah kafe. Lalu di sisi lain Nana juga dia ke rumah sakit untuk membuka tangannya karena tangannya Nana sekarang sudah sembuh, dan Dewa juga sangat senang, dan apalagi di sini Nana juga sangat senang karena tangannya sudah sembuh. Singkat cerita Dewa sama Nana juga keluar dari rumah sakit. Pas sampai di luar dia lagi menggendeng Nana Nana dia sangat kaget melihat ada si Ken Kelvin sama si Alia si Latel. Dia juga mendengarkan pembicaraan si Alia si Latel sama si Ken Kelvin bahwa yang menyabotase motornya Pak Fajar dan menabrak taksinya Nana, dan Nana juga sampai retak tulang tangannya gara-gara si Ken Kelvin. Lalu dia tidak sadar bahwa di sisi lain dia ada yang memperhatikan, yaitu Dewa sama Nana. Lalu Dewa sama Nana juga menghampiri si Ken Kelvin. Terlihat Dewa juga sangat geram kepada si Ken Kelvin, dan si Ken Kelvin juga ditarik dibawa oleh Dewa ke dekat mobilnya Dewa. Singkat cerita sampailah ke mobilnya Dewa,
Dan di sini mobilnya Dewa juga pintunya dibuka dan tangannya si Kelvin juga dimasukkan dan langsung dijepit sama pintu mobilnya Dewa. Lalu si Kelvin juga menjerit-jerit kesakitan dan di sini terlihat Dewa juga sangat geram kepada si Kelvin yang sudah nyuksruk di bawah karena dia memegang tangannya yang kesakitan dijepit sama pintu mobilnya Dewa. Lalu si Alia Siatul juga yang dipegangin oleh Nana, dia juga sangat bengong dan dia sangat kaget melihat si Kelvin dia dijepit tangannya sama Dewa. Lalu dia juga menghampiri si Kelvin dan juga ngomong kepada Dewa, "Kamu kok tega amat Dewa," kata si Alia Siatul. "Kamu itu bukannya Mas Dewa yang tega, tapi kalian yang tega. Gara-gara saya retak tangan saya itu gara-gara kamu telah menyabotase motornya Kak Mas Pajar, maaf Pak Pajar," kata Nana. Singkat cerita, Nana sama Dewa juga dia pergi dari rumah sakit itu dan si Alia Siatul juga langsung menolong si Kelvin dan dibawa ke rumah sakit. Lalu terlihat di rumah sakit di sini Pak Pajar juga lagi menemani Tante Merlin dan dia juga duduk di dekat Tante Merlin. Tante Merlin sudah dikasih makan dan selimutnya juga dibenarkan oleh Pak Pajar. Terlihat Pak Pajar juga sangat nyaman dan Tante Merlin juga sangat nyaman dekatnya Pak Pajar. Tiba-tiba di sini datanglah polisi masuk dan polisi itu juga ngomong kepada Pak Pajar, "Maaf Pak Pajar, masa besuknya sudah habis. Pak Pajar silakan keluar," kata polisi kepada Pak Pajar. Singkat cerita, Pak Pajar juga dia langsung keluar dari ruang rawatnya Tante Merlin. Pas di luar langsung dia duduk dekat Balia dan Pak Pajar juga ngomong kepada Balia, "Kita makan dulu ke kantin," kata Pak Pajar kepada Balia. Singkat cerita di sini Balia sama Pak Pajar juga dia pergi ke kantin karena ada yang mau dibicarakan kepada Balia. Lalu singkat cerita di sini Balia juga udah sampai ke kantin, dia juga ngomong kepada Pajar, "Apa yang mau dibicarakan sama saya Mas?" kata Balia kepada Pajar. Lalu Pajar juga dia menceritakan semuanya kepada Balia dan dia juga mengatakan bahwa saya itu bukan kakak kandungnya Nana dan Lula dan Budiana itu adalah ibu kandungnya Nana dan Lula. Kalau saya diadopsi aja sama Budiana, kata Pak Pajar kepada Balia. Balia juga sangat kaget dan dia juga langsung melotot. Terlihat Pak Pajar juga pas sudah menceritakan semuanya dari awal sampai akhir dia juga langsung sedih dan mewek. Dan terlihat Balia juga menghampiri mendekati kepada Pak Pajar. Terlihat Balia juga di sini mungkin dia lupa, dia juga langsung memeluk Pak Pajar dengan penuh kasih sayang. Lalu terlihat Pak Pajar juga dia sangat nyaman dipeluk oleh Balia. Singkat cerita di sini pas dia sudah dipeluk Pak Pajar sama Balia, dia karena ada telepon masuk. Lalu Pak Pajar juga dia mengangkat telepon itu. Ternyata itu telepon dari Lucky. Lucky juga menceritakan kepada Pak Pajar bahwa yang mencuri tas sudah tahu tempatnya. Kita akan segera ke sana, kata Lucky kepada Pak Pajar. Lalu Pak Pajar juga dia langsung menghampiri lagi, mendekat lagi Balia dan Pak Pajar juga menanyakan, ngasih tahu kepada Balia bahwa yang mencuri tasnya Tante Merlin sudah diketemukan, kata Pak Pajar kepada Balia. Lalu dia juga akan pergi menuju ke tempat yang sudah dikasih tahu oleh Lucky. Lalu dia juga pergi dari tempat itu. Pas di depan dia ketemu sama Nana dan Dewa. Lalu di sini terlihat Pajar juga sama Balia juga dia kaget dan Pak Pajar juga nanya kepada Nana, "Kamu mau apa di sini Nak?" kata Pajar kepada Nana. Lalu Nana juga dia ngomong kepada Pajar, "Saya kesini akan membesuk Tante Merlin dan ada yang mau dibicarakan kepada Kak Pajar oleh Mas Dewa." Lalu Dewa juga dia ngomong kepada Pajar, dia minta maaf bahwa telah menuduh Pajar mencelakai Nana. Bahwa di sini juga Dewa juga langsung menceritakan semuanya bahwa ini perbuatan si Kelvin. Lalu terlihat Dewa juga ngomong kepada Pajar dan si Kelvin juga sudah dibikin retak tulang sama saya karena tangannya dimasukkan ke pintu mobil saya sama saya dijepit, kata Dewa kepada Pajar. Pajar juga dia tertawa dan sangat senang mendengar berita itu. Lalu terlihat di sini Nana juga dia ngomong lagi kepada Pajar, "Kak Pajar sekarang mau kemana?" kata Nana kepada Pajar. Lalu Pak Pajar juga dia menceritakan kepada Nana bahwa saya menerima telepon dari Lucky
karena yang mencuri tasnya Tante Merin sudah diketemukan tempatnya. Saya juga mau ke sana, kata Fajar kepada Dewa dan Nana. Singkat cerita di sini juga Dewa juga akan ikut sama Fajar untuk menuju ke lokasi yang sudah dikirim oleh Lucky. Lalu Dewa juga di sini pamitan kepada Nana dan Nana juga mencium tangannya suaminya. Lalu di sisi lain kita akan dibikin baper lagi oleh Fajar. Pak Fajar sama Mbak Lia tidak sadar bahwa di sisinya itu ada Dewa sama Nana. Lalu Fajar juga dia pamitan dan langsung dia mengecup keningnya Mbak Lia. Terlihat Nana juga dia tersenyum melihat Pak Fajar mengecup keningnya Mbak Lia. Nah, itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 11 Desember 2021 hanya di SCTP 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, bagi dulu-dulu mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun Anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin balelo lobati soledat karena Mimin tos ngabuda. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada. Terima kasih.